Pada saat puasa juga stres oksidatif itu juga berkurang, kemudian sel-sel radang itu juga berkurang, kemudian untuk pasien-pasien juga yang mempunyai hipertensi itu membaik, gula yang mempunyai diabetes itu juga lebih terkontrol, kemudian pasien dengan obesitas itu juga bisa memperbaiki obesitasnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Cuman kalau kita berbicara tentang pasien cancer, nah ini harus dipilah-pilah dulu nih gitu. Ya, halo Sobat Sentra. Jumpa lagi kita di Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Cibinong. Kali ini kita akan membahas topik mengenai kanker, tetapi dikaitkan dengan yang terjadi saat ini ya, karena umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu, saya akan membahas apakah penderita kanker bisa atau aman berpuasa. Tentunya bersama dengan narasumber kita Dr. Niputu Merlinda, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Kita langsung sapa. Halo dokter, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah dok. Alhamdulillah sehat. Masih tetap puasa ya dok ya? Alhamdulillah hari ini enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Kuadrat dok ya. Tidak bisa melawan. Kebetulan sedang. Ya, tapi tetap semangat ya dok ya. Iya. Tetap semangat. Nah, ini karena dokter nih sering berkutat dengan pasien-pasien kanker, pastinya setiap hari dok ya, ini apalagi bulan Ramadan, bulan puasa, tidak menutup kemungkinan dong ya dok, pasien-pasien yang datang juga ada yang beragama muslim dan juga mungkin ada yang mau berpuasa. Betul sekali. Nah, dok sebenarnya nih, dari anjuran medis sendiri dok, apakah atau sebenarnya aman nggak sih penderita kanker ini berpuasa dok? Iya, kalau membahas tentang pasien kanker boleh berpuasa atau tidak itu banyak yang harus dijelaskan ya. Tapi saya akan membahas secara umum dulu bahwa kalau kita sedang berpuasa itu secara medis itu baik gitu. Jadi ini terlepas dari pasien kanker dulu ya. Kalau kita puasa itu baik karena metabolisme tubuh kita menjadi seperti kayak diistirahatkan dulu sebentar. Kemudian pada saat berpuasa itu terjadi autofagi di mana sel-sel tubuh yang rusak itu dibersihkan oleh tubuh kita gitu. Kemudian pada saat puasa juga stres oksidatif itu juga berkurang. Kemudian sel-sel radang itu juga berkurang. Kemudian untuk pasien-pasien juga yang mempunyai hipertensi itu membaik, gula yang mempunyai diabetes itu juga lebih terkontrol, kemudian pasien dengan obesitas itu juga bisa memperbaiki obesitasnya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Cuman kalau kita berbicara tentang pasien cancer, nah ini harus dipilah-pilah dulu nih gitu. Jadi kalau pada pasien cancer sebenarnya untuk cancer juga baik karena dia akan tadi membersihkan sel-sel yang tidak baik ya, sel-sel yang sudah tidak baik atau yang rusak dari tubuh kita termasuk sel kanker itu diperbaiki pada saat kita berpuasa. Kemudian juga mengurangi stres oksidatif juga. Kemudian juga sel-sel radang juga ikut berkurang pada saat kita berpuasa sama seperti pasien lain yang pasien kanker. Jadi kita tetap mendapatkan manfaat ketika berpuasa. Namun apakah boleh gitu kan pertanyaannya? Apakah boleh pasien yang kanker itu berpuasa? Jadi kalau pasien kanker kita lihat dulu nih dia kanker apa gitu. Kemudian dia mendapatkan terapi apa gitu. Kalau pasien-pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi ya, kemoterapi itu maka kemoterapi kan biasanya diinfus ya. Kemudian efek samping dari kemoterapi itu juga ada mual muntah gitu ya. Jadi akan menyebabkan pasien akan berkurang nutrisinya, kemudian cairannya juga akan lebih berkurang. Apalagi menggunakan regimen-regimen yang seperti platinum. Jadi efek samping mual muntahnya lebih berat dibandingkan yang lain gitu. Jadi akan mengurangi kondisi pasien. Jadi akan menambah dehidrasi, akan mengurangi nutrisi gitu ya. Padahal nutrisi itu sangat penting sekali untuk pasien-pasien kemoterapi. Sehingga kita lihat dulu nih kondisi pasien. Kalau pasien sedang menjalani kemoterapi infus ya, sebaiknya tidak berpuasa gitu. Karena nanti akan berat efek samping dari kemoterapi, mual muntah. Jadi pasien juga kalau puasa akan menambah dehidrasinya, kemudian nutrisinya juga akan semakin berkurang. Kecuali kalau pasien-pasien pasien kanker tersebut misalnya nih breast cancer yang tipe luminal gitu ya, terus dia mendapatkan obat hormonal gitu. Nah itu boleh karena efek sampingnya ringan. Jadi
kita harus lihat dulu kondisi pasien, bagaimana performance statusnya, bagaimana komorbid pasien kanker tersebut, bagaimana status nutrisinya. Kalau pasiennya malnutrisi, kemudian mendapatkan kemoterapi yang berat, yang mual muntah hebat gitu ya, kemudian dia sedang intensif kemoterapi gitu ya, sebaiknya jangan dulu untuk berpuasa. Ada juga pasien saya yang karena dia bilang nggak enak dok, saya jadi bersalah kalau nggak puasa gitu kan ya, apalagi pasien-pasien yang tua ya, biasanya itu malah saya udah biasa puasa dok, kalau nggak puasa jadi saya merasa bersalah kalau nggak puasa gitu. Jadi ada yang tetap diusahakan puasa gitu. Nah yang terjadi adalah pasien-pasiennya waktu datang kontrol, pasiennya tambah lemes, kemudian mual muntah, nggak ada asupan sama sekali, dehidrasi, itu yang terjadi. Jadi ya kan Islam juga tidak memberatkan. Betul. Ya. Selama memang dia memang sakit dan membutuhkan terapi, pasti juga nggak apa-apa. Gitu. Tadi dokter sudah bilang ya bahwa untuk terapi yang misalkan dengan infus ya jangan dulu kalau boleh ya dok. Iya, kemoterapi infus. Kalau misalnya kanker payudara yang lagi terapi obat hormon yang oral seperti itu nggak apa-apa karena efek sampingnya cukup ringan. Tapi yang infus, kemoterapi infus sebaiknya jangan. Karena obat juga mungkin bisa diminum saat sahur dan berbuka ya dok ya. Betul. Kalau cuman obat tablet kan efek sampingnya ringan ya, nggak mual muntah seperti obat kemoterapi gitu. Jadi kalau efek samping kemoterapi kan dia ada mual muntah, nafsu makannya juga berkurang, pasien juga nggak mau makan gitu ya. Kemudian juga akan resiko dehidrasi, kekurangan cairan dan elektrolit, kemudian kekurangan juga nutrisi. Padahal nutrisi dan cairan itu sangat penting pada saat pasien kemoterapi. Kalau misalkan jam minum obatnya dirubah dok, biasanya kan sehari 3 kali 1 atau 2 kali 1 yang diminum siang dan malam, terus dirubah diminum saat maghrib dan sahur. Apakah itu berpengaruh dok ke pasien kankernya? Kalau obat rata-rata nggak ada yang obat kemo ya maksudnya. Obat kemo, ya betul. Obat kemo yang hormonal paling pasien cuma minum sehari sekali gitu. Jadi hampir nggak ada sih yang diminum 3 kali sehari. Jadi kalau obat hormon juga diminumnya cukup sehari sekali. Ada yang 2 kali gitu ya. Kayak misalnya yang obat kemo yang oral capecitabine itu 2 kali. Tapi kalau yang untuk 3 kali hampir nggak ada sih ya gitu. Jadi ya bisa kok gitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Baik dok, kalau misalkan jenis-jenis kanker ataupun juga stadium-stadium kankernya ini dok, apakah ini juga menjadi satu bisa berpengaruh atau penentu begitu bahwa ini Pak bisa diputuskan boleh puasa begitu loh? Jenis kanker yang mungkin atau stadiumnya masih ringan, masih stadium awal atau bagaimana dok? Baiknya gitu. Iya sebenarnya bukan dari stadiumnya ya, tapi saat ini dia sedang mendapatkan apa gitu terapinya. Kalau sekarang dia sedang mendapatkan kemoterapi infus, ya sebaiknya jangan dulu berpuasa. Gitu. Berapapun stadiumnya, berapapun stadiumnya. Kalau misalnya masih early tapi dia menjalani kemoterapi adjuvan gitu ya, yang berupa infus, sebaiknya juga jangan. Jadi titik tekannya adalah kemoterapi infusnya. Gitu. Oke, jadi kalau selain infus boleh ya dokter ya? Iya, masih bisa. Begitu mau terapi yang lain, misalkan terapi target atau apa bisa ya dok ya? Iya, kalau terapi target memang biasanya pasien lebih ringan ya efek sampingnya. Kemudian mual muntahnya juga nggak sehebat obat kemoterapi. Nah itu kita lihat dulu kondisinya pasien. Kalau misalnya pasien memang selama mendapat terapi target yang infus kondisinya baik gitu ya, tidak ada mual muntah, nutrisinya cukup terjaga, performance statusnya baik, tidak ada komorbid yang berat gitu ya, itu masih diperbolehkan gitu. Jadi sangat tergantung dengan sekarang dia mendapatkan terapi apa nih gitu. Bagaimana dengan radioterapi dok? Apakah aman? Ya, kalau radioterapi itu kita lihat dulu dia mendapatkan radiasi di mana. Kalau misalnya radiasinya cukup di kulit saja atau radiasi tulang yang untuk metastasis di tulang tertentu, misalnya di tulang paha gitu ya, itu masih boleh untuk melakukan kemoterapi. Tapi pada kondisi radiasi yang keganasan pada head and neck gitu ya, di mana pasien dengan kanker kepala dan leher itu biasanya sudah sulit makan, kemudian sering terjadi juga malnutrisi pada pasien tersebut, dan radiasinya juga dalam jumlah yang cukup tinggi dan intens gitu ya.
dan menyebabkan efek samping itu ludah itu lebih kering. Jadi pasien akan lebih sulit untuk menelan. Dan kalau ludahnya kering, pasien juga disarankan harus minum air yang banyak gitu. Jadi akan menyulitkan pasien gitu kalau misalnya pasien tetap berpuasa. Jadi sebaiknya pasien yang head and neck yang sedang radiasi intensif seperti itu, kita sarankan untuk tidak berpuasa juga. Jadi tergantung juga radiasinya, durasinya seberapa, kemudian di mana letaknya, itu mempengaruhi keputusan kita untuk apakah pasien tersebut boleh puasa atau tidak. Gitu. Oke. Bagaimana dengan usia, Dok? Oke, kalau pasien masih usia muda mungkin masih kuat fisiknya, tapi yang misalkan sudah berumur, sudah lansia, tapi kayak dokter bilang tadi maksa gitu loh. Iya. Gimana, Dok? Iya, maksa ya. Gitu. Iya, sebenarnya sih itu tadi kembali ke pada pasien ini mendapatkan terapi apa ya. Kalau pada pasien tua, kemudian dia juga performance statusnya nggak bagus, nutrisinya juga dia malnutrisi ya, apalagi sedang menjalani kemoterapi yang berupa infus, pasti akan saya sarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu gitu. Pasien tua aja dalam Islam kalau misalnya dia nggak mampu untuk puasa juga diperbolehkan kan dalam Islam gitu. Apalagi ini pasien yang tua, sakit dan mendapatkan terapi gitu ya. Jadi saya akan jelaskan ke pasien biasanya tentang efek sampingnya gitu. Pasien kalau udah kemoterapi pasti dia akan bisa mengenali kok tubuhnya gitu. Pada saat habis mendapatkan kemoterapi pasti dia akan merasakan mual, muntah, nafsu makannya turun, pasien juga merasa kelelahan, fatigue gitu ya, padahal nggak ngapa-ngapain tapi mereka kayak lelah gitu ya. Nah kalau seperti itu kan justru yang nomor satu adalah nutrisi sebenarnya gitu ya. Nah kalau dengan puasa itu akan mengurangi nutrisi dan cairan tubuhnya, otomatis yang maksa seperti itu biasanya ya, itu pada saat kontrol kemudian baru deh bilang, dok iya saya mual muntah, nggak sanggup ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya baru menyadari gitu apa yang saya terangkan sebelumnya gitu. Jadi akhirnya ya udah dok saya nyerah, nggak puasa, ngikut dengan saran dokter gitu. Ya, betul. Pada akhirnya menyerah juga gitu. Karena kan kita pasti akan memberikan advice ya, maksudnya kita akan memberikan sebaiknya seperti ini, tapi kan dikembalikan lagi ya kepada pasien ya. Kadang ada pasien yang enggak kok dok, saya kuat kok dok, saya kuat. Saya kuat kok dok. Ada yang bilang seperti itu juga ya, kita kembalikan ke pasien. Betul. Oke, jadi sudah jelas ya persiapan hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan ya dokter ya. Oke, nah bagaimana misalkan pasiennya masih fisiknya secara bagus, let's say cancernya juga masih stadium awal, tapi dia secara medis dianjurkan boleh berpuasa. Apa saja dok yang mungkin bisa dipersiapkan atau mungkin dokter anjurkan supaya nanti dia nggak drop, supaya tetap puasanya dia tetap kuat? Apa aja yang harus dia persiapkan selain mungkin nutrisi begitu dokter? Iya sebenarnya sih sama seperti pasien-pasien lainnya ya. Jadi cairan, jadi harus tetap dipertahankan. Cairan kan kita biasanya 8 gelas sehari ya, atau 1,5 sampai 2 liter sehari. Jadi itu dipertahankan kalau bisa. Jadi pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka, tetap untuk cairannya dipertahankan 1,5 sampai 2 liter. Kemudian tadi nutrisi ya, nutrisi, proteinnya, kemudian protein tidak hanya protein hewani maupun protein nabati gitu ya. Pasien sering tanya nih, saya harus makan apa gitu kan ya. Kalau untuk cancer itu biasanya kita menyarankan untuk buah-buahan yang banyak warnanya itu ke orange kemerahan, itu banyak antioksidannya gitu. Kemudian untuk sayur-sayuran biasanya sayur-sayur yang berwarna hijau itu lebih bagus karena bisa mengandung klorofilnya kan banyak ya. Jadi ada dua hal dari protein nabati itu, klorofil dan juga lycopene. Jadi itu yang buah-buah berwarna orange kemerahan, sama yang sayur-sayur berwarna hijau. Kalau protein, semua protein nggak ada masalah gitu ya. Mau daging, ayam, ikan gitu ya, kemudian telur gitu, itu tetap harus nutrisinya harus terjaga gitu. Yang sering lagi ditanyakan, boleh nggak dok saya makan daging ya? Itu yang sering ditanyakan pada pasien-pasien untuk daging ini. Sebenarnya daging merah itu kan
memang dibatasin ya, dibatasi. Dibatasin bukan berarti tidak boleh. Betul sekali, batasi bukan berarti tidak boleh. Jadi yang menyebabkan kanker tuh sebenarnya daging merah yang olahan. Jadi seperti misalnya sosis gitu. Jadi daging merah yang diolah lagi gitu. Tapi kalau misalnya daging merah yang nggak diolah itu masih boleh, tapi memang kita batasi. Biasanya 300 sampai 500 gram gitu. Jadi memang nggak boleh berlebihan juga, tapi juga jangan kurang gitu. Jadi karena nggak boleh makan daging merah terus pasien nggak mau makan daging sama sekali. Terus juga dibilang kalau kanker payudara nggak boleh kacang-kacangan. Jadi pasien nggak mau makan tahu tempe tuh, padahal pasien misalnya cuma sukanya tahu tempe nih, jadi nggak mau deh akhirnya makan tahu tempe. Boleh, tahu tempe masih diperbolehkan. Jadi pada dasarnya semua itu boleh asal masih dalam jumlah yang cukup ya. Nah dok, kalau kita ngobrolin soal puasa kan pasti nggak lepas dari yang namanya lapar mata. Ya dok ya, apalagi sore-sore berburu takjil dokter lihat penganan makanan yang banyak segala macem. Nah pasien cancer, penderita cancer ini boleh nggak sih makan yang manis-manis misalkan? Kan puasa kan dianjurkan nih, disunahkan makan yang manis, kurma gitu loh. Selain kurma, ya ada kolak nih, ya kan gitu. Nah yang manis-manis ini aman nggak sih bagi penderita cancer ini dok? Iya, memang kalau pasien cancer secara umum memang kita dianjurkan untuk mengurangi yang manis ya, mengurangi gula gitu ya. Kalau misalnya yang manis-manis juga tergantung, biasanya saya tanya pasien ada diabetesnya atau tidak gitu kan, karena itu juga akan mempengaruhi kalau makan manis-manis. Jadi semuanya sebenarnya berdasarkan kalau tidak berlebihan itu masih boleh. Selama nggak berlebihan boleh. Selama tidak berlebihan. Oke. Jadi kayak makan nyicip puding misalkan dok ya, atau kolak masih aman. Masih aman. Asal dia nggak ada diabetes ya. Kalau diabetes penjelasannya lebih panjang lagi nih, karena harus dia menjaga gulanya. Oke. Nah dok, misalkan nih dia udah puasa tetapi mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, wah ini jadi sign, wah ini nggak bisa nih puasanya dilanjutkan nih. Kondisi-kondisi seperti apa nih dok yang dianjurkan? Atau ya udah ibu kalau misalkan muntah, udah nggak usah puasa, atau seperti apa dok anjuran-anjurannya begitu? Iya, biasanya kalau pasien ke saya pasti kalau kita sebagai dokter kita akan anamnesis ya, lihat keluhan dia apa gitu ya. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya. Jadi kalau misalnya keluhannya dia udah mulai saya lemes dok gitu ya, kemudian ngapa-ngapain nggak bisa, nggak sanggup gitu kan ya. Kemudian dari pemeriksaan juga terlihat dehidrasi, tensinya turun, nadinya cepat, kulitnya terlihat kering, mukosanya juga kering, kemudian matanya cowong gitu ya, udah kelihatan tanda-tanda dehidrasi gitu ya. Ya sebaiknya itu saya sarankan bapak untuk tidak berpuasa, apalagi kalau keluhannya saya muntahnya berkali-kali dok, sampai 10 kali, kemudian diare gitu ya, diare lebih dari 10 kali, kemudian ada sariawan yang membuat pasien lebih sulit untuk makan gitu ya. Itu pasti kalau ada efek samping yang seperti itu, kemudian datang dengan pemeriksaan juga yang ada tanda-tanda dehidrasi, ya pasti saya sarankan untuk tidak berpuasa. Gitu. Nah, bagaimana dok misalkan dengan orang yang puasa kan ini suka ini ya, apa ya, tiap habis subuh tuh suka jalan pagi ya, kalau kita lihat ya, terkecuali juga enggak terkecuali siapapun orang tua. Nah, kalau misalkan pasien cancer pengen olahraga gitu loh dok. Nah, apakah ada anjuran-anjuran olahraga seperti apa, durasinya bagaimana selama bulan puasa itu bagaimana dok? Iya, sebenarnya kalau secara umum ya, tentang pola hidup sehat itu di cancer juga dijelaskan di guideline bahwa kita tetap harus melaksanakan pola hidup sehat gitu ya. Olahraga apa? Biasanya itu yang low intensity, jadi nggak sampai high gitu ya, maksimal moderate lah gitu. Moderate, dan itu ada batasan waktunya, biasanya dalam seminggu itu 150 menit gitu. Jadi bisa mungkin kalau 30 menit sehari jalan santai ringan gitu habis subuh gitu kan ya, jalan ringan 30 menit dalam seminggu 5 kali itu udah cukup untuk minimal gitu untuk olahraga. Tapi kalau high intensity sebaiknya jangan ya gitu, yang ya kayak jalan sehat gitu ya, ringan, sepeda yang ringan gitu. Itu masih diperbolehkan. Nah, ada juga dok misalkan gini, puasa kan orang selalu selain makan makanan bergizi suka menambah dengan suplemen biar fit katanya. Nah, buat penderita cancer aman nggak sih dok dia konsumsi suplemen tertentu misalkan gitu loh dok? Iya.
Suplemen-suplemen biasanya memang tetap kita anjurkan ya gitu, terutama bahan-bahan yang mengandung antioksidan gitu, misalnya seperti yang vitamin C ya, vitamin A, vitamin D itu nggak apa-apa gitu kalau misalnya dia mau menambah suplemen. Cuman kadang-kadang itu pasien ada suplemen yang diminum tuh yang saya nggak tahu komposisinya apa gitu ya. Kemudian bagaimana efeknya itu biasanya saya akan lihat dulu nih yang diminum tuh apa gitu. Kadang kan banyak sekali ya yang dijual gitu ya, yang merek-merek tertentu yang katanya bisa untuk meningkatkan stamina untuk pasien-pasien kanker gitu ya gitu. Biasanya saya akan lihat dulu isinya apa dan efeknya bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya kayak vitamin yang suplemen nggak apa-apa, tetap diperbolehkan. Tetap boleh ya, oke. Kalau gitu Dok, mungkin ada pesan-pesan apa nih Dok? Pesan khusus buat pasien kanker, buat Sobat Sentra yang mungkin punya keluarga sebagai cancer survivor, cancer warrior yang sedang berobat. Apa nih persiapan-persiapan yang harus, tips-tips khusus yang harus mereka lakukan selama bulan Ramadan ini Dok? Iya, jadi prinsipnya tetap sama ya, pola hidup sehat. Pasti kita akan kembali lagi ke pola hidup sehat. Jadi tidak merokok, kemudian tidak minum minuman alkohol, kemudian istirahat yang cukup, kemudian cairan juga harus baik gitu ya, 8 gelas sehari, kemudian nutrisi, protein gitu ya. Kemudian makanan-makanan juga yang sehat dipilihnya gitu ya. Kalau bisa jangan makan makanan yang seperti kayak pewarna, pengawet seperti itu ya. Jadi benar-benar ditekankan untuk pola hidup sehat. Nah, yang bagusnya tadi pertanyaan untuk keluarga gitu ya. Karena pasien kanker itu selalu butuh support dari keluarga gitu. Bisa dibayangkan kalau pasien kanker itu sendirian di rumah gitu ya. Kemudian nggak ada yang ngurusin pasiennya, sementara pasien juga harus butuh nutrisi yang baik gitu kan ya, butuh support gitu ya. Karena kalau pasien kanker itu kan selalu pasti ada depresinya gitu. Udah sendiri mana bulan puasa, nggak ada keluarga, aduh sedih banget ya. Betul. Ada pasien saya juga yang sedih banget, pasien saya tuh udah tua ya, usia 70 tahun. Beliaunya itu sebenarnya cuman butuh teman ngobrol sebenarnya gitu ya, sama diperhatikan, karena orang tua kan seneng ngobrol gitu ya, terus seneng kalau diperhatikan sama anak-anaknya. Nah, beliaunya ini sendirian di rumah, benar-benar sendirian, jadi kadang obat-obatnya beliaunya salah minum gitu kan ya, kemudian juga obat-obatnya juga beliau nggak tahu yang mana yang harus diminum, terus nggak ada yang nyiapin makan. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan ya udah nggak makan gitu. Itu yang kasihan sekali gitu. Padahal support system itu sangat penting sekali untuk pasien kanker gitu. Ya sebenarnya kalau ada orang tua harus ada caregiver-nya ya gitu. Iya. Ini himbauan juga ya buat Sobat Sentra, buat masyarakat yang nonton. Ya kalau ada orang tua apalagi dokternya sudah berumur, benar-benar harus ditemenin. Ya, Dok ya. Betul. Sebenarnya kalau pasien kanker itu ditemenin, diajak ngobrol, kemudian dikasih semangat, itu aja mereka udah merasa seneng kok. Udah merasa kayak sehat, lupa sama sakitnya. Ya. Benar-benar. Ya mudah-mudahan insya Allah yang denger, yang nonton ya, yang punya keluarga yang punya kanker bisa termotivasi gitu. Kalau sibuk dengan kegiatan di luar mungkin bisa ada yang gantiin ya Dok. Mungkin ponakan, mungkin cucunya, tapi ada teman ngobrol begitu. Dokter, ya. Jangan sampai dibiarkan sendirian. Itu akan menambah depresinya. Kemudian juga makanannya juga tidak terevaluasi. Jadi ya kalau bisa tetap ada yang mengawasi. Oke dokter, terakhir mungkin buat Sobat Sentra yang mau konsultasi, dokter itu ada di hari apa, jam berapa begitu Dok? Oh iya, saya di Sentra Senin sampai Rabu jam 12 sampai jam 4 sore, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu saya jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, jadi hampir setiap hari ada di Sentra. Hampir setiap hari saya ada di sini. Jadi kalau mau konsultasi silakan. Saya hampir setiap hari ada di sini. Hampir setiap hari. Oke, langsung saja ya. Kalau sudah dengar, sudah tahu, bisa ketemu Dokter Merlinda di sini dokter ya. Oke, terima kasih dokter untuk insight-nya, untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya dok ya. Amin. Buat yang dengar ya, mudah-mudahan juga yang
nonton, kita puasanya tetap lancar, yang buat penderita cancer juga tetap sehat ya dokter ya. Ya, tetap sehat, tetap semangat Tetap gitu semangat. ya. Dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah podcast saya bersama Dr. Merlinda. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.